Halo, selamat sore semuanya. Sudah lama saya tidak live streaming di Instagram, dan sekarang saya akan bawakan seorang tamu untuk teman-teman semuanya. Kita tunggu dulu, tamunya belum datang. Jadi di sore hari ini kita akan bahas tentang eh, keseharian homeschooling. Jadi teman-teman itu biasanya kalau sudah gabung di sudah apa? Sebentar, siarkan langsung bersama aku. Saya bawakan seorang tamu nih, saya ketik dulu ya judulnya. Halo, Lydia. Selamat sore. Suara kamu belum masuk ya? Suara aku masuk nggak? Nah, suara Lydia belum masuk. Em, ya, aku tunggu. Santai aja. Eh, Ketik judulnya. Keseharian remaja homeschooling. Page posting. Dan ini caranya di pin gimana ya? Oke. Apa? Udah. Oke, teman-teman. Live streaming kali ini kita akan membahas tentang keseharian eh, teman-teman yang sudah menjalankan homeschooling. Jadi biasanya nih para anak-anak atau orang tua yang sudah menjalankan homeschooling itu bingung tuh mau ngapain aja setelah dia memutuskan untuk homeschooling. Setelah itu dia bingung harus ngapain ya setelah homeschooling. Kalau sekolah kan biasanya kita tinggal mendaftar, kemudian anak-anak menjalankan keseharian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, kali ini saya tuh akan mendatangkan seorang tamu, namanya itu adalah Lydia. Jadi dia ini remaja, usianya berapa nanti tanya aja. Jadi Lydia ini dulu pernah ikut pelatihan homeschooling saya. Dia ini peserta pelatihan homeschooling termuda yang pernah ada. Tadi sudah ikut gabung dia, tapi aduh sayang banget suaranya nggak masuk. Jadi harus mengulangi dari awal. Semoga saja habis ini suaranya masuk. Oke, dia sudah mencoba untuk bergabung. Kita tunggu Lydia. Come on Lydia. Halo. Atau ini ya headsetnya dicopot ya Lydia biar suaranya masuk. Nah, ini masuk suaranya. Nah, Halo. oke, udah gitu. Nah, oke. Berarti harus dicopot. Selamat sore Lydia. Waduh, Sore. sambil minum haus dia. Udah lama kita nggak ketemu. Kita pertama kali ketemu dulu di bulan Oktober ya, tahun Bandung. lalu ya. Iya, di Bandung. Jadi, Lydia ini adalah peserta termuda dari pelatihan homeschooling dulu di Bandung di bulan Oktober tahun 2019 ya. Boleh tahu Lydia usianya berapa saat ini? 16, tapi tahun ini 17. Oke, 16 kemarin dan tahun ini mulai 17 ya. Dan Lydia ini dulu kemarin waktu ikut pelatihan homeschooling itu sama papahnya. Dan itu sudah, sebelum ikut pelatihan homeschooling itu sudah menjalankan homeschooling atau belum sih? Waktu ikut Udah pelatihan itu, dulu? udah. Tapi Udah, baru dan itu, berjalan baru berapa bulan, kan baru masuk kelas 10-nya bulan Juli. oke. Oke. Jadi mulai homeschooling itu memang sudah ketika fix masuk masuk tingkat SMA ya Iya. waktu itu. Nah, sekarang teman-teman di pelatihan homeschooling itu penasaran tuh kalau habis memutuskan untuk homeschooling itu kesehariannya tuh ngapain mereka bingung nih. Lydia Lydia bisa sharing nggak Hmm, kesehariannya? keseharian Oke, sebelum cerita keseharian, sorry sorry aku penggal dulu. Eh, sebelum
dulu kan sempat cerita tuh papanya tuh, yang ngotot homeschooling itu sebenarnya papa Lydia kan. Lydia sendiri nggak begitu ngebet homeschooling ya dulu ya. Wait, kita tunggu. Ternyata loading. Inilah tidak enaknya kalau kita melakukan live streaming online. Jaringannya kadang tidak bagus dan kita harus menunggu. Oke, jadi tuh dia keluar lagi. Biar nanti dia masuk lagi ya. Memang kalau online seperti ini, jadi jaringannya mungkin kurang bagus. Jadi, saya jelasin lagi ya. Lydia ini usianya baru 16 tahun. Dan dia, lucunya nih, dia tuh nggak begitu ngebet dengan homeschooling. Tapi papanya itu ngebet banget homeschooling. Terus akhirnya, papanya itu selalu mengedukasi Lydia dengan berbagai macam hal terkait dengan homeschooling. Karena papanya merasa bahwa homeschooling ini adalah pendidikan yang terbaik buat Lydia. Karena dia jadi punya banyak waktu uh, untuk mengembangkan skillnya, untuk memiliki waktu yang lebih banyak. Oke, sebentar, dia akan gabung lagi. Jadi orang tuanya itu percaya bahwa melalui homeschooling itu anaknya akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan skillnya itu tadi. JJ Pamulat, keren banget, ilmu sangat bermanfaat. Kita belum membagikan apapun padahal. Oke, kita tunggu anaknya sudah masuk. Semoga kali ini koneksinya lancar. Mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Halo, sorry ya, koneksinya kurang bagus ya. Iya. Boleh ganti iya, ini? nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, nggak ada yang salah. Oke, Lydia bisa cerita nggak dulu, papanya yang ngebet duluan ya dulunya? Iya, papa yang pengen. Aku sebenarnya waktu Nah, masuk yang SMA tuh, dilakukan, ya, lanjutkan. sebelum masuk SMA itu masih bingung tuh mau sekolah di Iya. mana karena pilihannya tuh terlalu banyak. Terus sebenarnya dari pertengahan kelas 9 itu SMP kelas 3 papa udah bilang udah homeschooling aja, cuma kayak tapi nanti nggak punya teman gitu-gitu. Tapi karena bingung juga mau sekolah di mana, ya udah akhirnya homeschooling sih. Gitu. Jadi awalnya itu ya diprovokasi sama papa ya. Udah homeschooling aja gitu. Iya. Padahal awalnya Lydia nggak tahu homeschooling itu apa. Terus akhirnya papa kamu itu mengedukasi kamu atau ngasih tahu kamu supaya kamu tuh mau homeschooling tuh yang dilakukan papa kamu apa aja? Kasih tahu sih kelebihan-kelebihan homeschoolingnya apa. Ya udah jadi pengen coba aja. Kelebihannya apa menurut kamu homeschooling itu? Kamu jadi bisa bangun Sejauh ini ya. siang gitu. Nah, sejauh ini gimana? Sejauh ini karena homeschooling aku jadi ngerasa harus lebih mandiri sih. Kan nggak Oh, ada guru yang ngatur kapan harus kumpul tugas. Jadi harus lebih mandiri sendiri. Terus, jadi, ya, iya, lanjutkan. terus lebih banyak waktu senggang sih supaya punya waktu buat kerjain hobi gitu-gitu. Oke. Jadi sekarang kamu sudah punya banyak waktu untuk melakukan ini ya, hobi kamu dan minat kamu. Kamu bisa share gak minat kamu sebenarnya apa sih untuk saat ini yang sering kamu lakukan? Dari sebelum SMA aku suka banget main musik. Jadi pas homeschooling ini banyak banget waktu aku buat main piano, belajar main gitar gitu-gitu. Jadi waktunya lebih banyak buat lakuin lah, jadi bisa mengasah lebih dalam lagi dibanding sekolah biasa. Itu kamu belajar main musik itu kamu ada sekolah kursus musik gitu sendiri atau di rumah kamu mainnya? Di rumah aku panggil guru les. Oke. Dulu waktu masih sekolah, kamu main musiknya berapa kali dalam seminggu?
Setiap hari sih, tapi waktunya tuh kayak mungkin cuma 15 menit, paling lama 1 jam. Kalau misalnya homeschooling kan lebih lama waktunya. Bisa Oke, lanjut-lanjut lagi. jadi nggak maksimal ya. Mm-mm. Dan sekarang Setelah kamu homeschooling jadi merasa, nah oke, ya, setelah homeschooling sekarang kamu merasa ini nggak perkembangan kemampuan bermusik kamu jadi lebih bagus dan lebih optimal daripada sebelum iya, itu? pasti. Ah, Oh, keren dong berarti. Berarti sekarang kamu udah mantap untuk menjalankan homeschooling ya? iya. Luar biasa. Sebentar aku screenshot dulu buat bikin status. Salah. Satu, dua. Nah, eh, sekarang kamu bisa sharing ke teman-teman. Teman-teman tuh di sini tuh banyak yang penasaran, Lydia. Setelah mereka memutuskan homeschooling, itu mereka tuh nggak tahu mau ngapain. Kalau di sekolah kan biasanya sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal, mereka tinggal ngikutin jadwal itu. Mau belajar matematika hari Senin, hari Selasa ada bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau kamu sendiri nih, kamu ketika setelah memutuskan untuk homeschooling sama papa mama kamu, keseharian kamu tuh kayak gimana? Ada jadwal tertentu nggak? Ada jadwal sih, ada dibuat jadwal sama dibuat target. Jadi kalau misalnya aku nggak ngikutin jadwal ya nggak bisa menemuin target gitu. Terus Oh, kalau misalnya bisa menemuin target nanti dapat hadiah tertentu gitu. dan jadwal itu yang bikin kamu sendiri sama papa atau papa kamu Aku, sendiri yang bikin? aku sendiri. Wah, Lydia sendiri yang bikin. Jadi tinggal Iya. konfirmasi ke papanya gitu ya. Hmm. Wah, benar-benar udah mandiri dan sudah punya ini ya, keinginan untuk uh, belajar. Nah, kadang gini juga nih, teman-teman itu, anak-anak di Indonesia, banyak yang mereka itu uh, belum punya keinginan untuk belajar. Jadi kalau mereka itu mau belajar, itu harus disuruh dulu, harus diminta dulu sama orang Oh tuanya. iya, aku juga sebelum Iya, homeschooling kayak gitu sih. kadang Lydia juga gitu ya. Sebelum homeschooling aku gitu. Cuman karena homeschooling jadi kayak punya tuntutan tersendiri gitu. Nanti kalau misalnya nggak belajar nanti awal-awalnya aku mikirnya gitu. Kalau misalnya nggak belajar nanti targetnya nggak mencapai gitu. Akhirnya dari tuntutan itu lama-lama jadi terbiasa sih. Terbiasa buat Uh, belajar. Dulu waktu sekolah malah justru harus diminta dulu ya. Dan sekarang setelah homeschooling justru malah kesadaran diri itu muncul dengan sendirinya. Iya. Waduh, itu berarti sisi positif dari homeschooling sudah membentuk diri kamu menjadi seseorang yang sadar terhadap pendidikan. Oke, ini berarti gini, nih teman-teman kamu setelah merasa ini dulu kan kamu pernah merasa bahwa nanti aku nggak punya teman gimana Pak? Nah setelah kamu benar-benar Iya. menjalankan homeschooling nih selama kurang lebih 1 tahun ini ya berarti itu kamu benar-benar ngerasain kehilangan teman-teman kamu apa enggak? Enggak juga sih. Ternyata Enggak juga masih ya? ada teman-teman SMP. Iya. Karena lebih banyak waktu senggang jadi malah lebih bisa main sama teman-teman. Lebih bisa ngatur Hmm. jadwal main. Jadi kalau ada orang bilang homeschooling itu nggak punya temen, nggak bisa bersosialisasi itu bullshit ya, karena nyatanya kamu masih Iya, bisa Mbak. berteman. Iya. Udah udah karena homeschooling jadi waktu-waktu buat ikut acara-acara juga lebih banyak. Jadi punya teman dari acara-acara juga. Bagus bagus. Nah sekarang kayak gini nih, kemarin kan belum ada wabah COVID-19 ini ya. Iya. Nah sekarang ada wabah COVID, banyak orang-orang yang tiba-tiba langsung berpindah ke homeschooling dan kamu sudah menjalankan itu Oh iya. sebelum ada wabah. Terus kamu nyukurin teman-teman kamu nggak? Waduh syukur tuh, kamu sekarang Iya homeschooling lah. semua. Iya dong. Iya. Terus Waktu itu mereka kan mereka jadi, kemarin suka gantian. Iya, kenapa? oke. Sekarang kamu jadi bisa ini dong sharing. Banyak teman kamu yang nanya ke kamu nggak, duh gimana nih Iya. dia nih, aku udah jadi homeschooling nih kayak Caranya. kamu di rumah aja. Nah, gimana? Mereka tanya gimana, Ya terus mereka kamu kasih solusinya gimana? banyak banyak yang nanya kayak Lid, gimana sih cara lu belajar? Kok bisa sih? Karena kan mereka kan nggak karena ada COVID ini kan jadi gampang tinggal udahlah nyontek aja. Tapi kalau aku nggak bisa kan karena nggak punya teman sama Mm-mm. homeschooling gitu. Akhirnya mereka tanya aku, gimana sih Lid cara belajar supaya nilainya juga bagus, bisa biar mereka bisa masuk SBMPTN juga. Ya Hmm. udah kasih tahu aja. Awal-awal tuh harus emang dipaksa dulu kalau misalnya nggak mau belajar, tapi harus harus tetap dipaksa sehari minimal 2 pelajaran gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Nanti malah jadi makin banyak pelajaran yang pengen kita pelajarin. Malah jadi kepo Oh. pelajarannya. Mereka jadi minta tips ke kamu ya?
Kamu bikin itu Iya. aja tutorial di YouTube gitu. Keseharian anak homeschooling gitu kan bisa. Kamu kemarin kan dulu waktu ikut pelatihan homeschooling di Bandung dulu pernah cerita kalau kamu tuh bikin ini ya resume belajar kamu di blog ya. Ya. Mm. Iya, boleh share nggak kamu blognya apa biar nanti aku share di sini biar teman-teman bisa baca blog kamu. Cara kamu belajar itu kayak apa gitu. Nama blognya WordPress di aplikasi Heeh. WordPress. Tapi untuk sekarang aku masih belum belum nulis lagi karena aku pengennya akhir bulan Juni ini setelah pelajarannya udah selesai semua baru aku kumpulin jadi satu, aku tulis semuanya yang aku udah Oh gitu. yang aku kumpulin. Yang kemarin udah deh ya, dulu kan sempat aku lihat tuh. Ya sempat ada. Iya, Ya, iya. apa ya? Aku lupa namanya. Boleh share nggak Di nama? WordPress namanya apa ya juga lupa. Bentar ya. Oh, lupa. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti kalau ingat aku di WhatsApp Ah, aja ya. Atau iya, masih apa? atau oh gitu ya udah di WhatsApp aja nanti ya. Oh ya, Nanti aku nanti akan. live streaming ini akan aku unduh terus aku share di channel YouTubeku pelatihan homeschooling nggak apa-apa ya biar semua teman-teman Oh banyak iya, yang bisa boleh. belajar dari keseharian kamu. Oke. Nah, untuk kegiatan ini kan kamu bilang tadi kamu jadi punya lebih banyak waktu untuk melakukan hobi kamu kayak dalam hal musik gitu contohnya. Iya. Tapi kamu setelah lulus SMA kan pasti punya cita-cita untuk lanjut ke universitas, untuk lanjut ke perguruan tinggi ya. Jadi itu butuh bagi kamu untuk Ya. belajar memenuhi tuntutan-tuntutan hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademis. Hmm. Nah, untuk hal akademis itu sendiri, kamu biasanya sehari, tadi ceritanya 2 mapel ya minimal ya? Iya, awal-awal ada mapel. Mm-mm. Makin Terus kesini makin sekarang? banyak sih, makin jadi 7. Kalau misalnya lagi kepo banget, kadang Mm-mm. karena udah homeschooling kayak gini jadi, aduh gimana sih materinya, jadi kepo, susah gak ya gitu. Malah jadi malah belajarnya malah makin banyak karena udah terbiasa juga. Wah, luar biasa. Dan itu biasanya kamu itu ikut kurikulum nasional atau gimana untuk kurikulumnya? Iya, K13. Kurikulum sekolah K13 ya. Kamu mendatangkan tutor khusus gitu untuk materi akademis kamu atau Oh, kamu enggak gabung sih. ke lembaga khusus? Aku ikut ruang guru doang. Tapi kadang aku nanya-nanya gitu juga sama gurunya. Oke, nanya langsung ke tutor yang gabung di ruang guru gitu ya. Iya, Berarti kamu bener-bener mandiri ya, belajarnya pure mandiri sekali ya. Untuk iya, materi biar akademis mandiri. kamu cuman pakai ruang guru aja. Iya, Oke. Nih, ini uniknya dari keluarganya Lydia nih. Kemarin pas ikut pelatihan homeschooling itu, ada materi tentang bagian eh, mencari media pembelajaran. Itu media pembelajaran semuanya itu selalu dibikin bisnis gitu. Kan ada ada media pembelajaran pensil, itu pensil harus diwarnai, bisa Ah, diwarnai, bisa digambar, terus dijadiin sebagai apa aksesoris pernikahan dan lain sebagainya. Itu kan oke. Itu unik ya. Jadi memang kamu iya, ini basicnya papa kamu itu bisnis atau gimana? iya, bisnis. Iya, Oke. pengusaha, papa pengusaha. Oke, dan kamu selama homeschooling ini selain materi akademis, selain bermusik, kamu juga diajarin bisnis juga ya sama papa kamu. Iya, yang belajar, Oke, jadi ini bisa biar jadi biar lebih matang. Hmm? Mm-mm. Kenapa? Gimana lanjutkan kamu pendapat kamu? Biar lebih matang apanya? Iya, menurut papa kalau misalnya dari sekolah ini udah belajar tentang bisnis-bisnis kayak gini, nanti ke depannya kalau misalnya udah kerja bakal lebih tahu lebih banyak, terus sikapnya bakal terbentuk dari sekarang juga. Jadi nggak kaget nanti kalau udah kerja. Oh, oke. Oke, kita nggak akan lama-lama di sini karena aku tahu kamu juga pasti punya kesibukan yang luar biasa karena kamu sekarang anak homeschooling. Kamu bisa kasih tips nggak buat teman-teman remaja di luar sana yang Ya. sekarang tiba-tiba harus belajar di rumah gara-gara ada wabah COVID, itu supaya dia bisa punya kesadaran diri untuk belajar tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta itu gimana, Lydia? Itu dari diri sendiri, balik ke diri sendiri lagi sih. Menurut aku ya kayak tadi harus dipaksa dulu, mau nggak mau, suka nggak suka harus paksa dari pagi-pagi tuh ayo harus belajar. Karena kalau nggak nanti kita juga harus bikin target gitu. Nanti targetnya nggak tercapai loh. Nanti
kedepannya malah jadi nggak sukses gitu-gitu. Nanti kalau misalnya kita udah punya target, nanti kita bisa paksain. Kalau misalnya kita udah paksain terus, lama-kelamaan bakal jadi terbiasa. Oke, berarti awalnya itu emang harus dipaksa dulu ya. Dipaksa, terus jadi terbiasa, terus akhirnya bisa. Jadi Iya, orang bisa. bisa karena terbiasa. Iya. Gitu ya. Oke. Iya. Oke, Lydia, saya mau mengucapin terima kasih karena udah mau Iya, terima nyempetin kasih waktunya Kak. untuk live streaming di sini. Iya. Nanti jangan lupa untuk share ini ya, blog kamu ya yang lewat WordPress itu tadi. Oke, jadi teman-teman, Lydia itu kalau habis belajar dia selalu bikin resume, bikin rangkuman, dan itu ditaruh dalam WordPress pribadinya dia, dan itu jadi memudahkan orang tuanya untuk ngecek ini anak perkembangannya sudah sampai mana gitu. Nah, jadi jangan lupa nanti beli WhatsApp ya, biar teman-teman juga bisa belajar dari cara kamu yang unik itu dalam menjalankan proses homeschooling. Terima kasih. Selamat sore Lydia. Iya, Terima kasih banyak ya. Oke. Dadah. Dah.